Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Berhubung kita sedang bersama-sama dalam proses pembelajaran, semoga diharapkan kita bisa selangkah lebih maju di masa yang akan datang. Bersama saya Sri, mahasiswi semester 7 dari Fakultas Universitas Linggabuana, Prodi Manajemen, di mana saya sedang menekuni konsentrasi mata kuliah yaitu MSDM. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja menurut Mangkunegara. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari disiplin kerja itu sendiri. Disiplin kerja yaitu batasan atau peraturan yang harus dipatuhi oleh karyawan dalam dunia kerja agar berjalan dengan lancar dan mencapai target atau tujuan perusahaan ataupun organisasi. Lantas, apa saja yang menjadi teknik-teknik dari pelaksanaan disiplin kerja menurut Mangkunegara? Ada 7 teknik. Yang pertama yaitu teknik pertimbangan sedini mungkin. Dalam hal ini, para manajer berusaha untuk mengurangi tindakan-tindakan pelanggaran disiplin kerja sedini mungkin dengan cara memberikan pengawasan dan memberikan kontrol yang ketat pada bawahannya. Contoh kasus sumber dari berita Merdeka Online memaparkan bahwa polisi sahabat anak tanamkan disiplin kerja sejak dini. Hal-hal kecil ini jika diterapkan sejak dini dengan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan memberikan manfaat besar di masa yang akan datang, ujarnya. Yang kedua, yaitu teknik pencegahan efektif dengan dilakukan berbagai pemeliharaan kedisiplinan dengan menstandarisasikan tingkah laku dasar seperti datang tepat waktu. Contoh kasus sumber dari berita Merdeka Online, tingkat disiplin PNS tahun 2023 Pemkab Aceh Barat akan menerapkan I-absen dan I-kinerja. Marhaban SEMSI selaku Sekda Aceh Barat menuturkan kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang merupakan salah satu langkah efektif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel. Yang ketiga yaitu teknik dengan mendisiplinkan diri, yaitu fokus pada self-awareness dan self-control, kenali kelemahan dan kekuatan diri Anda serta kontrol diri dengan baik untuk mencapai komitmen pribadi. Yang kedua yaitu pembentukan kebiasaan disiplin, bangun rutinitas dan kebiasaan positif yang memperkuat disiplin Anda dalam menjalani pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga yaitu manajemen diri yang baik, melakukan pengaturan waktu dan prioritas dengan baik juga diperlukan untuk menjaga disiplin pribadi. Contoh kasus sumber dari tv1news.com, Menteri Agama Yakut Kholil mengaku tidak takut apabila diberi pendisiplinan oleh partai PKB. Teknik pelaksanaan disiplin kerja yang keempat yaitu teknik disiplin inventory penyelia. Memberikan contoh yang baik, seorang penyelia yang disiplin dapat memberikan inspirasi kepada timnya, melakukan evaluasi kinerja secara rutin agar konsisten dalam berdisiplin, membangun sinergi dan solidaritas tim untuk lebih mudah diterapkan oleh semua anggota tim. Lingkungan yang mendukung juga menjadi salah satu faktor untuk mempermudah. Contoh kasusnya bersumber dari jurnal.unigal.ac.id, hasil menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan disiplin kerja berpengaruh serta signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di perusahaan roti Golden Ciamis. Yang kelima, yaitu teknik menegur pegawai primadona, di mana teknik ini yang dilakukan manajer terhadap bawahan yang masih ada hubungan keluarga dengan pimpinan perusahaan jika melakukan pelanggaran kedisiplinan. Contoh kasusnya, sumber dari dinsos.jateng Pemprov. Proaktif dalam membangun disiplin kerja, kegiatan pembinaan pegawai dihadiri oleh seluruh pejabat struktural baik induk maupun UPT yang dipimpin oleh Kasubag TU. Dalam sambutannya mengatakan bahwa masih banyak ASN Pemprov yang belum memahami aturan disiplin pegawai. Hal ini dibuktikan masih banyaknya kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan Pemprov Jateng. Yang keenam, yaitu teknik menimbulkan kesadaran diri. Memiliki kesadaran diri yang kuat dengan melakukan refleksi secara berkala terhadap tindakan dan keputusan yang diambil.
Contoh kasusnya yaitu sumber dari Kompasiana, yaitu tentang sidak atribut dan kerapihan pegawai Karutan Temanggung. Ingatkan kedisiplinan. Dalam akhir sambutannya, Syaikoni selaku kepala rutan menyampaikan bahwa penegakan disiplin harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dari diri sendiri dalam berpakaian maupun kerapihan. Teknik yang terakhir yaitu ketujuh, yaitu teknik sandwich. Memberikan umpan balik positif tentang kekuatan dan prestasi pegawai. Memberikan umpan balik konstruktif tentang area yang perlu diperbaiki dan pengembangan lebih lanjut, dan mengakhiri dengan umpan balik positif untuk mempertahankan motivasi dan memperkuat hubungan kerja. Contoh kasusnya yaitu sumber dari Link ID, yaitu peran seorang insinyur profesional di industri menuturkan bahwa peran seorang atasan itu berpengaruh pada kinerja karyawannya. Salah satunya penegakan kedisiplinan dan cara menyampaikan teguran serta apresiasi kerja. Sekian, saya pamit undur diri karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi, melainkan masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.